Oke, welcome back. Kembali ke dengan bahasan kita tentang pemrograman Python untuk MS Excel. Pada video course ini kita akan mengupas tentang perulangan for. Jadi kalau kita menggunakan MS Excel dan kita menulis angka 012 seperti ini, kita bisa membuat hingga 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan cara autofill. Nah, cara seperti ini tentu lebih praktis daripada kita menginput satu demi satu mulai dari 0 hingga 10. Bagaimana cara kita untuk membuat hal yang sama dengan menggunakan Python? Nah, di dalam Python kita mengenal ada perulangan for yang bisa dipakai untuk berbagai macam kebutuhan. Salah satunya adalah untuk membuat nomor urut dari 1 hingga nomor urut kesekian atau dari 0 hingga nomor urut tertentu. Caranya bagaimana? Kita masuk ke dalam Visual Studio Code dan perulangan for itu memiliki struktur yang bermacam-macam. Kita mulai dari yang pertama, kita buat for, dan kita siapkan variabel yang nanti akan digunakan untuk menyimpan nilai, misalnya dari 0 hingga 9. Kita sebut saja variabelnya variabel i. Kemudian kita bisa menggunakan operator in, lantas gunakan range. Kalau kita ingin menggunakan range, kita tinggal tulis saja angka yang akan dibuat, misalnya 10. Lantas, kita akan tampilkan angka-angka itu atau nilai-nilai yang ada di dalam variabel i dengan cara seperti ini misalnya. Baik, apa yang terjadi kalau kita jalankan? Kita save, lantas kita jalankan dengan mengetik python for.py. Ingat bahwa di sini menggunakan nama file for.py sehingga kita mengetiknya python for.py. Maka kita akan mendapatkan angka. Nah, di sini kalau kita hanya menulis 10, maka ada 10 angka yang akan dihasilkan. Jadi 0 sampai 9 itu ada 10 angka. Ketika kita tidak mengatur nilai awalnya, maka perulangan akan selalu dimulai dari angka 0. Nah, bagaimana kalau kita ingin agar perulangan ini dimulai dari angka tertentu, misalnya 1. 1 sampai 10 misalnya. Maka coba kita tulis seperti ini. Jadi yang angka awal ini adalah angka pertama yang akan ditampilkan. Coba kita save dan kita jalankan ulang. Ketik python for.py. Maka akan dimulai dari angka 1. Dan angka terakhirnya adalah angka sebelum 10. Jadi kalau kita ingin agar angkanya 10 di sini sebagai hasilnya, maka kita harus mengisinya dengan angka 11. Coba kita jalankan python for.py, maka akan didapat angka 10. Nah, ini adalah cara bagaimana kita menggunakan perulangan for. Nah, ada satu lagi trik yang mungkin perlu Anda kenali, yaitu ketika kita bisa menggunakan step. Step itu artinya kita membuat kelipatan tertentu. Jadi kalau kita lihat di sini kelipatannya 1. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bagaimana kalau kita ingin agar kelipatannya katakanlah 2? Maka kita tambah di sini 2. Coba kita jalankan python for.py, maka nilai dimulai dari 1, kemudian diakhiri dengan 11, dan tiap-tiap angka ini akan diurutkan dengan kelipatan 2. Maka kita akan mendapatkan angka ganjil di sini, 1, 3, 5, 7, 9. Kalau ingin angka bulat, maka awalnya, angka awal ini harus angka bulat, misalnya 0 atau 2. Kalau 0, maka kita jalankan python for.py. Maka akan diperoleh seperti ini, angka bulat, kelipatan 2. Perulangan for ini bisa digunakan juga untuk data-data yang berbentuk bukan angka. Misalnya, kita punya list seperti yang telah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. List ini juga bisa kita gunakan untuk perulangan for. Misalnya, kalau kita ingin menampilkan semua data di dalam list ini, atau semua elemen di dalam list dengan menggunakan perulangan for. Caranya, kita tinggal menggunakan perulangan for, kemudian operatornya in, dan ini range-nya akan kita ganti dengan nama list, misalnya nama seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan cetak elemen-elemennya satu demi satu. Kita save, kemudian python for.py.
maka akan diperoleh nama-nama Joni, Edi, Yoyo, Siti, Becky yang ada di dalam list nama ini. Jadi semua elemen akan ditampilkan. Nah, ini tentang penjelasan bagaimana kita menggunakan perulangan for baik untuk angka maupun untuk list.